Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya puncak kesempurnaan sholat yang kita dirikan sampai habisnya usia umur kita nanti dalam pandangan hakikat adalah menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam. Jikalau kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam, maka ibadah sholat kita itu dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang menghayal, ibadah yang penuh dengan imajinasi. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat yang kita lakukan jikalau kita tidak mengenal dan menyaksikan yang kita ibadati. Maka bagaimana supaya sholat dan ibadah kita yang kita lakukan itu betul-betul sah, betul-betul diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka wajib bagi kita Bapak Ibu untuk mengenali akan hakikat sholat itu sendiri. Orang yang telah mampu mengenali akan hakikat sholatnya, maka insya Allah mudah-mudahan sholat yang kita lakukan itu tidak lagi penuh dengan imajinasi dan khayal. Kenapa? Karena sholat yang telah mengenal dan menyaksikan, disitulah dia mudah mengingat akan Allah itu. Inilah yang kita coba untuk memahami lebih dalam dan lebih halus lagi, supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti sampai kepada nikmat itu sendiri Bapak Ibu. Makanya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan salatmu dan salat wusta, dan dirikanlah olehmu salat itu betul-betul untuk Allah dan lakukanlah dengan khusyuk. Bagaimana kita memahami ayat ini Bapak Ibu? Maka malam ini kita mencoba untuk memahami ayat ini supaya kita mampu mengenal dan memahami akan hakikat sholat itu sendiri, supaya sholat kita itu betul-betul sholat yang sudah menyaksikan akan Allah itu sendiri. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, kita coba untuk menuliskannya di papan tulis. Nah, kita coba untuk menterjemahnya Bapak Ibu. Hafizu ala salawati. Hafizu apa artinya? Hafizu, hafiz, hafiza, pelihara olehmu, jaga olehmu. Ya. Apa yang mesti kita jaga dan kita pelihara? Ala salawati, yaitu sholat. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat itu lillahi, ya, karena Allah atau untuk Allah, qanitina, yaitu khusyuk atau khashiin. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, Allah seru kita Bapak Ibu untuk menjaga dan memelihara sholat kita. Jadi sholat yang kita jaga dan kita pelihara pada ayat ini
itu adalah sholat secara syariat. Nah, sholat secara syariat itu maksudnya sholat yang 5 waktu itu. Sholat Isya, ya, apalagi? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan saya ada 5. Ini yang secara syariat. Jaga dan pelihara sholat Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib itu. Yang kedua, wassolatil wusta, dan sholat wusta. Nah, sholat wusta itu kalau kita lihat dari 5 waktu sholat ini, sholat Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib. Kalau Ustadz gini kan, tangan Ustadz sama Bapak Ibu, mana yang di tengah nih? Dari tengah nih. Ini wusta. Siapa nih? Kalau kita ambil zuhurnya dulu, zuhur, asar, maghrib. Nah, maghrib itu wusta dalam satu pandangan ulama. Yang kedua, ulama jelaskan sholat wusta itu yang di tengah ini adalah ya, Isya, subuh, zuhur, asar. Nah, asar jatuhnya. Asar dengan maghrib itu ulama fikih, ulama syariat dalam hal menjelaskan bahwa sholat wusta ini ada yang menjelaskan namanya sholat asar dan ada pula yang menjelaskan namanya sholat maghrib. Namun makna hakikatnya sholat wusta itu adalah sholat daimun nih, kolbu, sholat ruhani. Ya, secara hakikat yang wusta yang di tengah itu maksudnya adalah hati. Ya. Hati ini disebut namanya sholat daim. Nah, sholat daimun. Itu maksudnya pelihara sholat yang 5 waktu dan senantiasa pula kamu menjaga dan memelihara sholat daimun, yaitu sholat yang ada pada wilayah qalbu, itu ruhani. Daimun itu yang berkekalan, itu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikalah olehmu sholat yang 5 waktu dan sholat daimun itu betul-betul untuk Allah. Qanitina. Qanitin itu maknanya khoshi'in, atau khusyuk. Nah, jadi dirikanlah sholat itu betul-betul dengan khusyuk. Khusyuk itulah makna daripada hakikat sholat yang kita dirikan. Kalaulah makna hakikat sholat yang kita dirikan itu adalah qanitin atau khusyuk, sholat yang qanitin itu ukurannya apa Bapak Ibu? Sholat yang khusyuk itu apa standarnya? Kalau kita buat standarnya, ukurannya tentu ada standar ukurannya. Salat yang qanitin atau salat yang khusyuk itu standarnya atau ukurannya yaitu ingat Bapak Ibu. Ya, standar atau sholat qanitin itu adalah ingat. Inilah yang Allah jelaskan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan aku. Fa'budni,
maka sembahlah aku. Jadi maksudnya sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita memuji Allah, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita mesti kenal lebih dahulu Allahnya. Kalau dah kenal kita Allah itu, baru lakukan namanya pengabdian, penyembahan. Pengabdian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah itu, kata Allah, salah satunya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu, betul-betul sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa. Kalau sholat yang lupa itu namanya sholat pawai, namanya fawailul lil musholin, nerakawil bagi orang yang lalai. Ya, jadi sholat yang ingat. Maka ingat itulah yang dikatakan namanya sholat qonitin. Qonitin itu sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk, ya, itu adalah ingat Bapak Ibu. Kalaulah sholat yang khusyuk itu adalah ingat, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apanya yang diingat? Nah, lihat. Kalaulah sholat khusyuk itu ukurannya ingat, apanya yang diingat? Nah, yang diingat itu yang pertama adalah dirinya. Diri itu artinya zatnya. Yang kedua yang diingat itu adalah kelakuannya. Kelakuan itu artinya sifatnya. Yang ketiga itu yang diingat itu adalah namanya. Namanya itu adalah asmanya. Yang keempat yang diingat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya itu adalah fiilnya. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu, maksudnya adalah yang diingat itu dirinya atau zatnya, yang diingat itu kelakuannya atau sifatnya, yang diingat itu namanya atau asmanya, dan yang diingat itu adalah perbuatan dan fiilnya. Nah, maka kumpulan atau himpunan zat, sifat, asma, dan fiilnya itu, ini yang disebut namanya dengan wujudullah. Kumpulan diri, kelakuan, nama, dan perbuatannya, atau zat, sifat, asma, dan af'alnya, ini disebut namanya dengan wujudullah. Wujudnya Allah. Jadi kata kuncinya yang diingat itu adalah wujudnya Allah. Kalau yang diingat itu wujudnya Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengingat wujud Allah itu? Jalan untuk mengingat wujud Allah, atau jalan untuk mengingat dirinya Allah, kelakuannya Allah, namanya Allah, dan perbuatannya Allah itu, kita mesti dengan jalan bermakrifat kepada dirinya. Nah, di sini kita buat Bapak Ibu. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi setiap diri kita ini bermakrifat kepadanya. Nah, makrifat, atau disebut juga namanya makrifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau sudah makrifat kita Bapak Ibu, maka makrifat itu yang akan menuntun Bapak Ibu sampai kepada musyahadah. Musyahadah itu kepada penyaksian. Nah, kalau udah sampai kepada penyaksian atau musyahadah,
Musahadah ini pula lah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada liqa. Liqa itu ya bertatap wajah dengannya, ya, bertemu dan bersua, itu maksudnya. Siapa yang sudah liqa, liqa inilah yang akan menuntun kita sampai kepada zuk, rasa rindu, rasa bermanja-manja, ya. Dan zuk itu pula yang akan menuntun kita sampai kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengingat akan zat Allah, takkan pernah bisa kita akan mengingat sifat Allah, asma Allah dan fiilnya Allah atau perbuatan Allah tanpa melalui ma'rifatullah, tanpa lebih dahulu kita mesti mengenal akan dirinya. Nah, jadi wajib mengenal dulu, ya. Nah, kalau sudah mengenal, insya Allah mengenal itu yang akan menghantarkan kita kepada penyaksian. Penyaksian itu yang akan menuntun kita kepada pertemuan, perjumpaan, bertatap wajah. Nah, liqa, pertemuan dan bertatap wajah itu yang akan menghantarkan kita kepada zuk, rasa nikmat, rasa bermahabbah itu. Dan zuk itu yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sebenarnya. Lalu bagaimana jalan ma'rifat kepada Allah? Nah, kalau ingat itu mesti jalannya ma'rifat, bagaimana jalan ma'rifat? Bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu, itu ada 5 jalannya. Jalan mengenal Allah itu 5 jalannya. Ya. Yang pertama, kita mengenal namanya asal usul diri. Yang kedua, jalannya itu adalah dengan jalan mematikan diri. Yang ketiga, jalannya adalah melalui sifatnya, melalui sifat. Yang keempat, melalui nur, melalui nur. Dan yang kelima, dengan cara memfanakan diri, ya, memfanakan diri, memfanakan diri di dalam diri. Nah, jadi 5 jalan ini Bapak Ibu adalah jalan yang akan menghantarkan diri kita itu sampai kepada pengenalan terhadap Allah. Nah, dari 5 jalan ini, mana jalan yang paling mudah? Mana jalan yang paling cepat? Mana jalan yang paling senang? Sebenarnya Bapak Ibu, kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya. Tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja. Ya. Nah, jadi kita ambil satu, ya. Ya, dari satu itu nanti kita hubungkan dia kepada 5 itu supaya kita tahu, ya. Nah, dengan jalan mengenal diri. Nah, ini kita ambil dulu. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah, wajib kita ini mengenal akan diri. Nah, ya. Untuk mengenal Allah Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan diri. Siapa diri kita ini? Allah beritahukan kepada kita tentang diri kita. Kata Allah tentang diri kita ini, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Itu maksudnya.
Kalaulah diri kita ini adalah rahasianya Allah, dan diri Allah itulah sebenarnya diri kita, itulah sebabnya siapa yang kenal dirinya, pasti dia bisa mengenal akan Allah. Karena Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu itu. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari-cari dan menemui Allah. Ya, Ustaz selalu katakan, ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling gampang itu adalah ilmu mengenal akan Allah. Kalau dibilang sulit, kalau dibilang payah, yang sulit dan payah itu adalah mencari dan menemui akan diri. Kata kuncinya, kalau Bapak Ibu telah mampu menemui dan mengenal akan diri, insya Allah akan bertemu, bersuah dan bersobok dengan Allah itu. Contoh kata Ustadz, ya, kita tak perlu belajar namanya tentang pedas Bapak Ibu. Kenapa tak perlu kita belajar tentang pedas? Makan sela lado itu, lado itu Bapak Ibu. Makan cabai itu, maka basobok itu, padeh itu. Makan cabai itu, maka pedasnya akan bersuah. Makan selah garam itu, maka akan bersuah dengan asinnya. Itu maknanya. Kenalilah diri Bapak Ibu. Siapa yang telah mampu mengenali akan rahasia dirinya, maka ketika itulah berjumpa, bersua dan bersoboklah ia dengan Robnya itu. Itulah mudahnya. Begitu mudah dan gampangnya untuk mengenal Allah Bapak Ibu. Ya, kalau dibilang sulit, yang sulit itu adalah mengenal diri. Nah, inilah rahasia diri kita. Makanya siapa yang telah tahu dengan dirinya, siapa yang telah kenal dengan dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Ya, siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang telah kenal dia akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti ia kenal akan Tuhannya. Makanya kenali dulu diri. Kalau udah kenal diri, siapa diri, pasti kita kenal akan Tuhan. Tapi kalau kita tak tahu dengan diri, bagaimana kita kenal akan Tuhan? Diri saja tidak tahu, bagaimana kita akan mengenal Tuhan? Makanya Nabi selalu memberikan motivasi kepada kita. Nabi selalu memberikan semangat kepada kita. Apa kata Rasul? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif, adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya itu. Itu yang dikatakan manusia yang arif atau yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu mengenal dirinya supaya dia bisa mengenal akan Tuhan. Siapa yang sudah mengenal akan Tuhan? Siapa yang telah berjumpa dengan Robnya? Siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya? Maka binasalah dirinya Bapak Ibu. Jadi siapa yang berjumpa dengan Allah itu binasa dirinya. Binasa ini apa artinya nih? Lenyap, hancur, mati. Ini dasarnya. Man arofa robbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man arofa robbahu. Apa artinya? Siapa yang telah mengenal Robnya, siapa yang telah kenal Tuhannya, fasadal jasad, maka hancur binasalah akan